gunaan biayan. Majalengka kota banyak menyimpan cerita tentang aku, tentang kamu. Tak pernah terpikirkan secepat ini kan datang. Suasana banyak perubahan. Tak pernah terbayangkan kota kecil tenang dan sepi kini dilanda keramaian. Majalengka kota, kota kenang-kenangan, kenangan manis juga tak manis. Tak pernah terbayangkan kota kecil tenang dan sepi kini dilanda keramaian. Majalengka kota, kota kenang-kenangan, kenangan manis juga tak manis. Pasar Mambo, Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di radio Arpako, sesekali renang di Sang Raja, kolam renang yang sederhana. Jika mau dipoto, datanglah ke Abok Studio di perempatan Jalan Abdul Halim. Jaga gengsi sedikit, pakaian rapi, kenakan arloji, ngajak nonton di bioskop Galaxy. Majalengka kota, banyak menyimpan cerita. Majalengka kota, kota kenang-kenangan. Majalengka kota, wajah
kota penuh dengan angin surga. Semoga terus bertahan dan tetap menjadi teman, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota, sebab kau Majalengka kota. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa tentu saja diskusi teman sepaham hadir di 19.30 dan tentunya ada sesuatu yang baru sekarang. Mang Indra dan teman-teman, terima kasih. Tentu saja suasana baru ini mudah-mudahan bisa membuat situasi yang sekarang juga mulai rada sedikit hangat-hangat. Mudah-mudahan bisa menjaga situasi yang ada tentu saja. Dan kali ini tentu saja diskusi teman sepaham seperti biasa pada hari Minggu adalah harinya di mana kita berbincang ya. Nanti ada perbincangan yang tentunya seperti di dalam poster yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu tentu saja. Tidak jauh-jauh karena bulan ini masih berada pada bulan November dan tentunya bulan November adalah kita mengulang catatan atau kembali membuka catatan-catatan lama tentang sebuah peristiwa 10 November ya, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Namun sebelumnya tentu saja seperti biasa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang tetap setia bersama-sama dengan diskusi teman sepaham ya. Ada Saung Iga tentu saja, kemudian juga ada Hunian Malam Pratama, ada Majalengka Oblong, kemudian juga ada Prodi Teknik Industri Universitas Majalengka, lalu kemudian juga ada Abah Geyot dan BS Gupili Group, dan tentu saja ada Saung Eri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang masih tetap setia bergabung. Dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman yang pada malam hari ini sudah ada di ruang diskusi teman sepaham, yang tentunya ini adalah ruang untuk kita kemudian berbincang, menyampaikan berbagai hal, bahkan kemudian juga tentu saja berbagi, berinteraksi, dan tentunya mudah-mudahan kalaupun ada yang di sini nanti akan ada yang dibawa pulang. Minimal ada satu gambaran tentang apa yang kemudian kita hari ini sudah jadikan sebuah tema perbincangan, yaitu tentang pahlawan siapa dan siapa pahlawan. Karena memang kemudian menjadi sesuatu yang sedikitnya menjadi menjadi bahan untuk kita berinteraksi pada malam hari ini. Dan nanti kita akan bersama-sama juga dengan beberapa teman untuk berbincang ya. Ada Egi Triologi ya, beliau adalah seorang yang baru-baru ini mendapatkan predikat pemuda pelopor tingkat nasional. Kemudian ada juga Wadarto, mantan pemuda pelopor juga. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan dua pemuda pelopor yang nantinya tentu akan menarik kalau kemudian kita berbicara tentang pahlawan dan kepahlawanan. Lalu kemudian juga nanti ada Wanaro dari Grumala.
Kenapa kemudian dihadirkan juga? Karena kalau berbicara kepahlawanan tentu saja adalah berbicara kebahelaan juga ya, masa-masa lalu tentunya saja. Lalu kemudian nanti juga ada teman-teman lain yang bergabung di sini dan mungkin suasana akan lebih hangat lagi nanti kalau misalnya sudah hadir beberapa teman di Saungeri. Oh ya, pada malam hari ini kita berada di lokasi Saungeri ya, yang tentunya juga menjadi satu catatan buat kita semua bahwa ada ruang yang bersama-sama untuk kita melakukan gagasan-gagasan, perencanaan-perencanaan yang tentunya sekali lagi karena tadi dibuka dengan lagu Majalengka, apa yang kemudian kita lakukan adalah untuk berkontribusi juga buat Kabupaten Majalengka. Oke, teman-teman, sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu tentang siapa pahlawan dan pahlawan itu siapa. Tentu saja juga harus ada yang kemudian kita sampaikan terlebih dahulu kaitan dengan, karena apa? Berbicara pahlawan tentu saja di sisi lain juga kemudian kita memaknai bahwa sangat sebutan atau kemudian orang menyebutnya sebagai penganugerahan pahlawan kepada seseorang itu tentu saja berdasarkan kriteria yang tidak mudah dan tidak tidak mudah untuk orang kemudian meraihnya. Lalu kemudian juga tiba-tiba saja beberapa bulan atau tahun akhir-akhir ini kemudian penganugerahan pahlawan atau penyebutan pahlawan terasa lebih sangat mudah sekali disebutkan, dilakukan. Nah, apalagi kemudian kalau kita berbicara tentang pahlawan, bagaimana kemudian ada istilah pahlawan kesiangan, ada pahlawan tanpa tanda jasa dan sebagainya. Tentu ini juga menjadikan bagaimana sebutan kata pahlawan ini menjadi sesuatu yang absurd, menjadi sesuatu yang ringan ya. Padahal kalau kemudian kita memaknai bagaimana kemudian orang atau tokoh disebut pahlawan itu tentunya setelah dia melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena kemudian orang mendefinisikan bahwa pahlawan itu adalah seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, kenapa kemudian harus kita bicarakan bahwa ini kemudian menjadi penting? Karena sejarah mencatat atau riwayat mencatat bahwa kemudian kata atau penganugerahan pahlawan ini tentu saja juga akan melahirkan banyak perspektif atau sudut pandang dari banyak hal yang tentunya juga pasti akan menjadi pengingat pada masa-masa yang akan datang, pada generasi muda yang akan datang tentu saja. Ya, latar belakang sudah disampaikan sambil kita juga menunggu teman yang baru masuk ya. Ada 3 orang tadi, ada Wadarto, ada Egi Triologi, dan ada juga Wanaro. Oh ya, sambil menunggu sambungan dengan Kang Egi Triologi yang sudah kita upayakan sedang disambungkan oleh teman-teman. Tentunya sekali lagi saya ingin membawa pada sebuah ruang dimensi cara atau berpikir kita pada saat ini ya, konteks lalu kemudian dengan situasi kemajalengkaan dan sebagainya yang tentunya ini akan membawa kita pada sebuah suasana
Bagaimana kemudian apalagi ketika kita berbicara tentang Majalengka yang saat ini tengah berlaku eksplosif atau sedang melakukan gerakan-gerakan apapun, ya, karena memang juga di samping didorong oleh keberadaan dan situasi arah pembangunan dan sebagainya, tentunya Majalengka sedang menjadi sebuah wilayah yang sedang menggeliat tentunya. Ya, Egy Triologi adalah salah satu komunitas, ya, salah satu komunitas yang kemudian terus melakukan aktivitas pergerakan dalam wilayah pendidikan. Ya. Halo. Dia memiliki sekolah anak jalanan yang kemudian menjadi salah satu bahan atau pertimbangan kemudian dia masuk dalam pemuda pelopor di tingkat kabupaten, kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat dan alhamdulillah lolos kemudian masuk ke tingkat nasional. Nah, lalu kemudian juga di tingkat nasional menjadi halo, assalamualaikum. Yang tentunya ini akan sehat Kang Aris. Membuat sebuah Suantena kirang jelas. Terima kasih Kang Egy. Nah, silakan barangkali tadi Om Pepes sehat, Om Pepes. Bagaimana kemudian siapa pahlawan dan pahlawan siapa? Sudut pandang Kang Egy Triologi ini dari Kacamata Pemuda Pelopor tingkat nasional. Tentang apa saja kaitan dengan pahlawan dan kepahlawanan dari perspektif Egy Triologi. Sudah tersambung? Ya, ini adalah bagian dari dimensi ruang diskusi teman sepaham, ya, karena pada hari ini ada sesuatu yang berbeda tentu saja, dan hal-hal baru sering juga menjadi sesuatu yang sama-sama tentunya ya. Kang Edi sudah hadir. Ternyata ada juga Kang Ade Holid, ya, dari Aceh yang kebetulan sekarang berada di Aceh. Oh, ini sudah ada Wadarto juga nih ternyata, dan tentu saja ada Kang Indra Subana, ya, selamat malam, juga sudah hadir. Ini terlebih dahulu kita akan tersambung dengan Egy, ya, dengan Egy Triologi tentu saja. Halo. Nah, penyampaiannya seperti halo. Kaitan dengan pahlawan dan kepahlawanan dari perspektif Kang Egy sebagai generasi muda, juga sebagai cek 1. seperti apa, cek juga sudut pandang Kang Egy. Halo. Halo, cek. Halo. Oh ya, ada teman yang sudah hadir. Ada Pak Cikimawan. Saya tidak melihat, tapi melihat tingginya. Saya melihat tinggi besarnya, jadi langsung saja barangkali silakan untuk duduk di kursi kosong.
basah yang kehujanan kursina. Sudah hadir Pak Cikimawan ya, salah satu teman yang tentu saja juga terus melakukan aktivitas beliau adalah pucuk pimpinan. Dipersilakan untuk duduk bersama saya sendirian saja ini di sini, tolong ditemani ini Pak Cikimawan. Iya. Lakonan sok pae tungtung nang kena teh. Ya, di sini saja, Pak. Langsung di sini. Iya, karena sudah sudah disiapkan dari tadi, pokoknya mana tieulah datang ka dieu walah di dieu. Ya. Terima kasih Pak Cikimawan sudah hadir. Kang Egi sudah bisa masuk? Oh, belum. Nah, jadi kita sambil menunggu di sini nanti akan hadir pemuda pelopor tingkat nasional tahun sekarang ya, Egi Triologi. Lalu nanti kita akan juga bersama-sama dengan mantan pemuda pelopor juga, Pak Wadarto. Ya. Dan ada juga Wanaro nanti dari Grumala. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita bisa tersambungkan dengan Egi, tentu ya tadi bukan persoalan ketempuhan ya mah. Karena memang sejak awal kita juga sudah berkomunikasi tadi ya, bahwa nanti kita akan sama-sama berbincang tentang kalau di poster itu kan temanya siapa pahlawan. Nah, ini ada satu kata yang sederhana atau yang sering familiar yang disampaikan tentang pahlawan. Tapi sebetulnya kita kadang pahlawan saha sih gitu. Jadi terus saha nu kudu memang jadi pahlawan gitu. Mungkin kegelisahannya seperti itu Pak Cikimawan. Tadi sudah sedikit disampaikan kaitan dengan sudut pandang yang lain tentang pahlawan dan kepahlawanan. Nah, ini kita ingin tahu, bukan ingin tahu, sudah masuk Egi? Oh ya. Sudut pandang dari Giri Madani Center yang tentu saja kerja-kerja Giri Madani Center ini sudah kita ketahui bahwa saya sampaikan ya, nanti kalau ini dilengkapi ya, jadi Pak Cikimawan dengan teman-teman Giri Madani Center ini adalah komunitas, kita sebut saja komunitas ya, karena kemarin juga diundangannya sebagai komunitas yang bergerak pada wilayah lingkungan sosial alam dan lingkungan hidup ya, jadi mungkin sudut pandang pahlawan dan kepahlawanan juga bisa bisa dielaborasi kaitan dengan keberadaan kerja-kerja kreatif yang dilakukan oleh Pak Cikimawan dan teman-teman tentang siapa pahlawan dan pahlawan siapa gitu Pak. Oke. Ya, berat nih, kayaknya ini tes kebangsaan ini. Bertanya tentang pahlawan. Ya, terima kasih Bang Iman. Kita berada di acara ini ya. Ya memang saya anggap tadinya sangat serius gitu ya, karena yang ada di poster yang di share ke saya itu bicara tentang pahlawan itu siapa dan siapa itu pahlawan gitu ya. Kalau hemat saya sih memang secara umum kita wajib juga sih mempunyai kriteria atau mencari sebetulnya siapa yang menjadi pahlawan. Terlepas itu pahlawan buat siapa. Karena dengan mencari demikian itu adalah, kalau bagi saya, bagian dari apresiasi kita terhadap orang-orang yang memiliki jiwa kepahlawanan itu, terlepas dia berada di bidang apa gitu ya. Karena kalau kita mau lebih sadar lagi, sebetulnya kita tidak hanya mencari siapa yang menjadi pahlawan dan pahlawannya siapa,
tapi bagaimana kita bisa mengikuti jejak orang-orang yang kita anggap sebagai pahlawan itu. Dia pasti punya jiwa positif, punya semangat yang hebat, punya jiwa pengorbanan juga barangkali, sehingga bisa dia dijuluki atau dianggap pahlawan gitu. Karena pasti kalau pahlawan itu apapun besar atau kecilnya, pasti dia akan mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang dia perjuangkan itu gitu ya. Ya kalau bulannya kemarin November, 10 November kan jelas itu pahlawan yang kita sebut adalah dimulai dari perang Surabaya ya, 10 November, sehingga yang muncul adalah pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Tapi seiring dengan pembangunan, saya rasa banyak juga pahlawan yang muncul, misalnya di bidang ekonomi, di bidang pembangunan, juga di bidang lingkungan juga saya rasa tidak sedikit pahlawan di kita ya, di Indonesia, di Majalengka. Bahkan di level internasional semakin banyak orang yang peduli pada lingkungan gitu. Terlepas dari itu, saya kira setiap orang juga bisa menjadi pahlawan. Bagi lingkungan terkecilnya mungkin Om Iman. Lingkungan keluarga, mungkin seorang ayah bisa menjadi pahlawan bagi anaknya, bagi keluarganya. Dan bahkan di komunitas juga mungkin ada orang-orang yang bersifat seperti itu. Dia menjadi idola, menjadi menginspirasi, dan kemudian itu menjadi sebuah bola salju kebaikan lah, yang semakin bergulir semakin besar gitu. Seperti itu mungkin kalau pahlawan ya secara sederhana gitu pemahaman saya gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Cik. Sebetulnya ini akan menjadi menarik sebetulnya ketika kemudian kita konteks kaitannya yang tadi juga sedikit-sedikit sudah Pak Cik sentuh ya mengenai pahlawan kemerdekaan, lalu kemudian sejak kapan, kalau tadi Pak Cik sampaikan setelah 10 November. Ini kan yang menjadi pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan sebetulnya. Ini adalah sebuah kepenasaran tentang siapa pahlawan. Mungkin konteksnya yang tadi kita sudah sampaikan bahwa karena ini bulan November dan kaitannya tentu saja dengan 10 November. Kalau berbicara tentang pahlawan tentu saja adalah tentang pahlawan di negara kita. Lalu pertanyaannya kan sejak kapan kemudian orang yang berbuat sesuatu yang luar biasa di negara dikatakan sebagai pahlawan. Nah, kalau berbicara tentang negara kan setelah 1945 kemudian kita menjadi negara. Nah, ini sebetulnya nih. kalau sudah ada Mang Ewan ini kan akan lebih menarik lagi kalau kemudian kita berbicara negara, karena sebelum 1945 bahkan jauh-jauh hari pada zaman tentu saja orang atau kita harus lebih mengevaluasi lagi, karena mereka ternyata melakukan itu sebelum adanya ini ya, misal Teguh Umar, Sunyadin, Diponegoro, lalu kemudian juga Patimura dan sebagainya. Nah, jadi kalau kemudian ini bisa dijadikan atau sering dikatakan sebagai pahlawan, apakah ada tujuan-tujuan sebetulnya ketika kemudian para pendahulu ini disebut sebagai pahlawan, Pak Cik? Ya, kalau kita mau terstruktur misalnya ya ke unsur bahasa dulu, pahlawan itu kan berasal dari bahasa Sanskerta, dari pala dan wan gitu kan ya. Jadi intinya kalau tujuan secara bahasa sih
pahlawan itu yaitu orang yang menghasilkan buah, yaitu buah berupa pala gitu ya. Buah pala dalam bahasa Sanskerta itu baik bagi dirinya, bagi bangsa, bagi negara atau bagi lingkungan sekitarnya. Nah, pada akhirnya kemudian dalam perjalanan, karena untuk menghasilkan buah atau manfaat itu kan diperlukan keberanian, diperlukan kesungguhan, diperlukan juga pengorbanan. Tentu saja kalau dalam dan luar biasa ya. iya, itu kan sesuatu yang dituntut serta-merta gitu ya. Apalagi ketika kita bicara pahlawan kemerdekaan, tentu saja keberaniannya kan bukan hanya keberanian yang sifatnya semu, karena akan berakibat bahkan mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya yang ditinggalkan. Juga itu kan sebuah konsekuensi yang harus ditempuh. Makanya keberaniannya saya pikir kalau sudah sampai pada pahlawan kemerdekaan ya sangat tidak terukur lah oleh kita gitu. Karena itu sangat sangat besar, luar biasa, dan kemudian di situ saya pikir yang perlu dipeliharanya itu paling tidak itu kalau bagi kita sebagai penerus yang bisa kita ambil dari sisi kepahlawanan, kalaupun tidak absolutely 100% kita tiru, paling tidak kita punya jiwa, tujuan agar hidup kita itu bermanfaat bagi orang lain. Saya rasa itu sisi yang paling kecilnya yang bisa warisan pahlawan itu yang bisa kita terapkan gitu kan. Bermanfaat bagi orang lain juga kan di situ tidak sesederhana ketika kita mengatakannya. Karena ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, pasti ada ego yang kita kalahkan di dalam gitu. Kalau menurut saya sih begitu gitu. Oke, ya. Kaitan dengan yang tadi Pak Cik ya. Di Ponorogo, Patipura dan sebagainya, yang mereka melakukan yang disampaikan oleh Pak Cik itu adalah sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia kan, karena masih berupa perlawanan separatis terhadap kolonial pada saat itu. Nah, kemudian penerapan atau penetapan sebagai pahlawan negara, konteksnya apakah memang sudah sesuai atau itu dilakukan hanya untuk kebutuhan sejarah misalnya, bahwa dalam menjajaki kemerdekaan itu ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dilakukan oleh para pendahulu kita ya. Nah, apakah penetapan pahlawan itu memang sebagai sebuah kebutuhan sejarah atau memang seperti apa? Kalau ditanya pendapat itu, saya rasa saya hanya bisa membayangkan konteksnya ketika misalnya kita harus memiliki sosok pahlawan. Saya rasakan itu adalah pemikiran yang melompat ke depan. Artinya melompat ke depan ini generasi mendatang ini harus memiliki jiwa-jiwa yang pernah ada dan pernah disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa sebelumnya. Terlepas itu adalah kebutuhan politik atau tidak, kalau bagi saya itu adalah hal yang positif, karena pasti yang ditonjolkan adalah sesuatu yang positifnya gitu. Jadi apakah itu kebutuhan politik atau apa tadi kata Om Iman, tapi yang jelas itu adalah semacam bagaimana kita caranya menggali sesuatu yang bisa jadi terlupakan, tetapi itu adalah bermanfaat bagi masa depan, bagi generasi penerus. Ya, salah satunya pasti harus dimunculkan. Apakah itu sifatnya subjektif atau memang sudah objektif, saya tidak masuk ke ranah itulah gitu. Tapi yang jelas sosok yang disebut pahlawan itu pasti ada sesuatu yang positif dan harus ada yang ditiru gitu ya. Bahkan ada juga kan kemudian muncul istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu ya, misalnya guru dan lain sebagainya. Itu ya memang harus kita sebut mereka pahlawan gitu. Apalagi zaman guru waktu kita masih SD kan berbeda dengan sekarang, Om Iman. Iya. Kalau dulu kan sampai muncul lagunya Umar Bakri kan, sebuah
kegetiran sosial yang dilakukan oleh Iwan Fals gitu, dengan nasib guru-guru kita pada saat itu tentu berbeda dengan kondisi sekarang gitu. Tapi walaupun dengan kondisi sekarang ya mereka tetaplah pahlawan gitu, karena mereka harus juga dihargai, mungkin bahkan lebih dari itu gitu kan. Seperti itu kalau dari saya sih. Oke, bahkan kemudian juga ada yang selorohan seperti ada pahlawan kesiangan dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik sebetulnya, siapa pahlawan itu. Kemudian juga konteksnya dikaitkan dengan kekinian gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Acik barusan ya. Bahkan sekarang bermunculan pahlawan-pahlawan dari lingkungan, lalu kemudian ada pahlawan-pahlawan tanpa jasa dan sebagainya. Apakah ini tidak mengaburkan apa yang tadi Pak Cik sebut bahwa, atau yang mungkin juga disebutkan oleh pihak-pihak lain, oleh tokoh-tokoh yang lain kaitan dengan kepahlawanan, harus melakukan hal yang sangat luar biasa yang tentu orang tidak tidak sembarang melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, sehingga kemudian kata pahlawan ini menjadi ringan. Nah, kalau tadi Pak Cik sampaikan kan ini berat, ini masalah kebangsaan dan sebagainya. Penetapan pahlawan-pahlawan kemudian setelah kemerdekaan atau setelah negara merdeka, apakah semudah itu atau memang harus ada bahan pertimbangan lain sehingga kemudian negaralah yang menetapkan? Sebelum dijawab, karena di sini juga sudah hadir Kang Kijun. Selamat malam teman dari Hilir. Oh, Wak. Wilujeng, Wak. Ya, kursi di sini masih kosong. Jadi gitu ya, Nak, kursinya. Di, Wak. Sambil juga kita sejarawan ini, Wak mah. Ya, silakan untuk mengisi kursi yang kosong dan sambil menyambut kursi yang kosong, karena ini namanya juga diskustik teman sepaham. Ya, sambil juga menunggu sambungan dengan. Ya gini Kang Iman ya, kalau misalnya pahlawan tadi, misalnya di bidang lingkungan nih, seperti saya, walaupun terus terang saya dan teman-teman di Giri Madani Center itu, Wak Kijun ya, sebetulnya kami belum banyak melakukan apa-apa. Karena yang kami lakukan itu adalah hal-hal kecil saja yang semua orang juga bisa melakukan. Bedanya kami ini mungkin rada ogoan yang rada balagu, jadi sering diobrolkan walaupun kegiatan kecil gitu, digembar-gemborkan, atau dalam bahasa sekarang mah mungkin pencitraan, Wak. Gitu. Jadi kami juga kan punya idola Kang Iman, misalnya di bidang lingkungan, misalnya kami punya mengenal Chico Mendes ya, orang yang ada pergerakan kelestarian lingkungan di Amazon, Brazil dan lain sebagainya. Itu kan bagi kami sangat menginspirasi, bahkan dia bisa jadi pahlawan kalau bagi kami, karena dia sendiri kan ditembak mati oleh para pengusaha yang ingin memperluas kekuasaannya untuk mengeksploitasi hutan. Ya? Iya, seperti itulah kira-kira. Iya, selamat malam Chico Mendesnya Majalengka tentu saja nih Pak Cik Imawan. Ya, semakin menarik tentu saja dengan kehadiran Kang Kijun, namun sebelumnya tentu saja juga ya, karena diskusi ini asik dan untuk membuka keasikan tentu saja kita harus dengarkan lagi sebuah lagu.
suara kamu datang saat mulai berpesta. Kamu datang saat mulai berada. Lalu dia membisu, lalu dia membantu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng mengajak aku. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng merasa paling dulu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng merasa paling tahu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng merasa paling kaya. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng merasa paling tahu. Lalu tiba-tiba saja datang manusia bertopeng. Kemudian dari setiap persoalan yang ada, setiap permasalahan yang ada, memang selalu saja ada. Kemudian tiba-tiba manusia-manusia ini datang secara tiba-tiba, mengaku teman, mengaku sahabat, mengaku saudara, dan kita harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang kemudian tiba-tiba saja datang. Gitu, Pak Cik. Oke, di samping saya sekarang sudah hadir Kang Kijun juga. Kalau berbicara tentang pahlawan dan kepahlawanan, tentu saja pasti akan menarik ya, karena ya dari sisi pengalaman dan usia juga pasti lebih matang. Usia jangan disebutkan, lagi-lagi persoalan usia. Ini menarik sebetulnya Karena fakta sebetulnya. Iya. Ya. Ya, Mang Iman gini ya. Oke. Saya mendahului aja. Karena memang temanya udah pas. Tahun 82, beberapa tahun yang lalu deh, ketika kemudian dalam otak saya pahlawan itu sebagai guru. Karena saya hidup dalam lingkungan guru, ibu guru, bapak guru. Dan jadilah saya seorang guru SD tahun 82. Konteks pahlawan pada masa itu saya merasa melakukannya, memberikan sesuatu yang berarti, memberikan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Selama 10 tahun saya mengabdikan diri pada sebutan pahlawan dalam konteks pendidikan. Entah tepat entah tidak, yang jelas konsep pahlawan dalam pengertian orang berbakti pada nusa dan bangsa pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan sampai sekarang. Tetapi kemudian ada sebuah sistem yang membuat saya agak jengah dengan persoalan-persoalan heroisme pahlawan apa, kemudian etos kerja seperti apa. 1992 ketika kemudian jargon pendidikan meningkatkan mutu pendidikan, saya masuk lingkaran itu. Bagaimana kemudian pada posisi seorang guru saya menerapkan hal itu. Lagi-lagi kemudian celakanya itu tidak sepakat dengan yang lain. Saya cerita bagaimana kemudian saya harus meluluskan 6 orang siswa yang sebetulnya tidak lulus, tidak layak. Dan celakanya lagi, siswa itu anak Pak Camat
dan ramai. Saya lebih baik memilih keluar dari pegawai negeri ketika itu. Kalau kemudian ya 92 setelah 10 tahun mengabdi pada sebuah pendidikan, mengabdi pada sebuah sistem, mengabdi pada sebutan pahlawan tanpa tanda jasa, kalau kemudian itu dianggap sebutan yang mulia bagi seorang guru. Saya mengalami seperti itu, Pak Cik. Mengalamilah. Bagaimana kemudian saya mengajarkan murid-murid saya adab, mengajarkan soal sosial dan sebagainya, seperti itu. Nah, sistem kemudian belum menerima keadaan seperti itu. Begitu. Jadi pahlawan itu dalam konteks pengertian ini, saya berani menyebut bahwa pahlawan tergantung sistem ya yang melahirkannya. Ya. Ya, 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 ya. Karena nanti yang akan mempengaruhi besar iya atau tidaknya, saya pikir adalah pengakuan, gitu kan? Jangan-jangan begini, ada orang yang tidak digelari pahlawan, tapi diakui sebagai pahlawan, gitu kan? Ada orang yang mendapat gelar pahlawan, tetapi kemudian tidak diakui. Artinya, eta tadi, beungeut yang hareup ati mungkir teh ya. Iyalah si eta pahlawan tapi bari jeung-jeung serikeun gitu ya. Jadi artinya gelar itu akan terpisah dengan sendirinya, gelar itu dengan pengakuan, karena pengakuanlah yang lebih penting mungkin. Ya seperti tadi yang Waki Jun bilang gitu. Ternyata ada idealisme di dalam bidang pendidikan pun itu bisa jadi terkalahkan oleh sistem gitu kan. Gitu. Jadi lahirnya pahlawan juga bisa jadi dipengaruhi oleh sistem ya Wak ya. Nah gitu, hari ini pahlawan besok pecundang kata si Watu. Atau sebaliknya ya. Tiba-tiba digelari pahlawan gitu ya. Ya, ya, kan tadi dibilang kemudian menjadi menarik dan kata pahlawan ini juga pada akhirnya kalau tadi kita simak apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Cik, kemudian kan menjadi tidak penting. Yang terpenting itu adalah pengakuannya. Nah, sehingga itu tadi menerapkan kata pahlawan itu memang kemudian menjadi sesuatu yang sangat berat sebetulnya kan ketika orang kemudian digelari pahlawan. Kita banyak mencatat ketika kemudian ada tokoh-tokoh yang ingin dijadikan sebagai pahlawan juga sering diperdebatkan kan dalam catatan riwayat kenegaraan kita. Juga mungkin salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Cik, yang terpenting kan pengakuan. Kalau kemudian ada kepentingan sejarah, kalau dulu kita menyebut bahwa para pendahulu kita ini adalah pahlawan negara, nah ini mungkin ada kepentingan sejarah yang kemudian juga berguna untuk menambah spirit atau energi perjuangan, sehingga kemudian kita menjadi sebuah atau menjadi satu kesatuan bahwa kita memang harus merdeka. Nah, kegelisahan seperti itulah yang kemudian sering menjadi perdebatan ketika kemudian seseorang akan ditetapkan sebagai pahlawan. Jadi yang terpenting mungkin pengakuan dan sistem ya. Ya. Artinya pengakuan itu penting, itu sebetulnya bukan dari sisi si pahlawannya gitu. Ya, dari orang ya, yang kalau pahlawannya sendiri saya pikir malah dia tidak butuh pengakuan gitu kan. Gitu. Karena dia dari awal juga sudah ketika dia mengabdikan, ketika dia bertindak, ketika dia mengabdikan hidupnya itu sudah tidak butuh pengakuan, karena yang dia tuju adalah sesuatu yang dia yakini itu benar dan itu jalan perjuangannya dalam bidang apapun. Ketika saya nyebut perjuangan saya rasa itu tambahannya tadi Waki Jun tuh nyelekit tuh tapi ngenahin. ya
Sebetulnya kita masih menunggu tersambung dengan Kang Egi Triologi ya, tapi ya itu tadi karena sesuatu yang mungkin juga masih kita perbaiki ya. Tapi tentu saja tidak mengurangi nilai dari perbincangan kita. Terima kasih Kang Egi Triologi sudah masuk di sini. Ada juga Wadarto ya, bahkan memberikan informasi suara kurang jelas ya, nah, gitu. Ya siap, sedang dijelaskan. Gimana Om Darto? Hadir nggak? Hadir dong sini. Tadi sudah saya coba mau live streaming ya dari si hanya mungkin kita masih menunggu karena ada persoalan-persoalan teknis, dan meskipun seperti itu tentu kita juga menunggu di komen ya, barangkali hanya bisa menyampaikannya di komen tidak menjadi persoalan ya buat Wadarto dan Kang Egi Triologi. Yang keduanya adalah pemuda pelopor yang pasti menurut teman atau keluarga dan sebagainya mungkin spirit kepahlawanannya juga ada pada mereka. Ya, saya ingin nambahin tentang pemuda pelopor nih Om Iman ya. Saya kira ini yang jarang kita lakukan. Padahal kehadiran mereka di setiap event saya rasa untuk bercerita tentang apa yang sudah mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sangat baik Om Iman. Yang sangat baik. Mungkin baru di Diskustik Iman Sabumi nih mengundang pemuda pelopor itu untuk bercerita walaupun sekarang belum hadir ya. Gitu. Ada ya sudah ya di Jati 7. Iya. Nah itu hal-hal yang saya rasa positif banget karena itu akan menginspirasi, dan orang yang sumber inspirasinya itu adalah orang yang kita kenal, orang yang bisa kita sentuh gitu. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berkumpul juga tuh untuk diskusi seperti Egi itu. Triologi ini sempat menjadi teman berbincang ketika dia masuk di Pemuda Pelopor Jawa Barat pada 2 minggu sebelum ini. Nah, kemudian lolos dan masuk ke Pemuda Pelopor tingkat nasional dan menjadi pemenangnya juga di tingkat nasional gitu. Makanya Egi, sebetulnya ya, pada hari ini kita undang sebetulnya, cuma karena kelelahan katanya tidak bisa hadir. Tadi kita coba untuk live streaming juga ada kendala teknis sehingga tidak bisa hadir. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkumpul, bisa kemudian Kang Egi juga menyampaikan tadi ya pengalaman-pengalamannya sehingga kemudian dia bisa menjadi pemuda pelopor. Termasuk Wadarto kita juga undang. Oh boleh. Seperti apa misalnya? Oke. Kita coba ya. Mang Pepes coba ini ke Wadarto atau ke Egi Triologi ya, sehingga kita bisa tersambungkan ya, karena ini menjadi penting. Di sini sudah hadir Pak Ciki Himawan dan Kang Kijun yang juga tadi sudah sempat berbincang tentang pahlawan dan kepahlawanan. Lalu kemudian sebetulnya nanti kita akan bawa suasana pada konteks kemajalengkaan, sehingga hal yang umum ini kita spesifikkan dengan peristiwa kemajalengkaan, termasuk tadi bahwa kita punya pemuda pelopor yang tentunya pasti banyak hal yang mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain. Belum bisa tersambung ya. Sebelum sambil menunggu, karena tadi kita sudah berbicara tentang kepahlawanan dan juga tentang pengkhianatan. Ini ada satu lagu tentang lawan dan pengkhianat. Lalu pergilah kau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudra, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Aku
esok pagi. Ada yang menjadi pahlawan, bahwa esok pagi ada yang menjadi penjilat, bahwa esok pagi ada yang menjadi pejuang, bahwa esok pagi ada yang menjadi pengkhianat, lalu pergilah engkau jauh ke langit tertinggi, ke tengah-tengah samudera, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Lalu pergilah engkau jauh ke langit tinggi, ke tengah-tengah samudera, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Pergilah jauh ke langit tinggi, ke tengah-tengah samudera, ke dasar jurang terdalam, ke hati yang tak mengerti apa-apa. Oh ya, silakan Wadarto. Kita sudah tersambung dengan Wadarto. Terima kasih teman-teman sudah bisa tersambung. Ya, pengkhianatan dan pahlawan selalu hadir bersama-sama pada zaman yang sama. Dan menurut pahlawan, pengkhianat sebaiknya memang pergi ke jauh ke langit tertinggi dan ke dalam samudera. Halo, siap. Oke, Wadarto, terima kasih sudah bisa hadir dan suaranya sangat jelas. Tadi kita sudah sedikit berbincang tentang pahlawan dan kepahlawanan, karena tadi saya pikir Wadarto juga menyimak dari awal. Mungkin sudah kita tidak perlu ulang lagi. Tinggal sekarang bagaimana sudut pandang dari pemuda pelopor zaman pelopor dulu tentang pahlawan dan kepahlawanan. Dan tentu saja seperti tadi disampaikan oleh Pak Cik, bahwa pasti banyak hal yang pengalaman tentang pemuda pelopor, lalu konteks kepahlawanan dan pahlawan. Silakan Wadarto. Iya, baik, Mang Iman. Halo. Halo. Iya, bisa kedengar ya, Mang Iman ya? Jelas. Baik. Sedikit ingin menambahkan tentang pahlawan dan kepahlawanan yang menjadi tema utama di diskutik malam ini. Bagi saya, pahlawan itu adalah Anda yang berada di depan itu adalah pahlawan. Bagi golongannya. Wakijun itu akan dianggap pahlawan bagi golongan Wakijun. Mang Iman itu akan dianggap pahlawan bagi golongan Mang Iman.
Dan Pak Cik Hikmawan itu adalah pahlawan bagi golongan Pak Cik Hikmawan. Termasuk saya, mungkin juga ada yang menganggap saya sebagai pahlawan dari golongan saya. Halo Om Darto. Dan persoalan ketika orang menganggap kita pahlawan atau menganggap semua orang menjadi pahlawan itu adalah sebuah anugerah dan mungkin juga sebuah bencana. Anugerahnya mungkin bagi mereka kita dianggap berjasa dalam kehidupan mereka. Nah, bencananya ketika kita tidak bisa mengemban apa ya, artinya beban yang diberikan oleh orang-orang yang mengagungkan kita. Nah, dalam konteks pahlawan dalam kehidupan real hari ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk hanya segelintir orang di lingkungan kita saja. Mungkin itu sudah menjadi seorang pahlawan. Nah, persoalan krusial bagi kita adalah tidak perlu yang namanya titel, tidak perlu yang namanya itu anugerah dan bahasa bahwa kita pahlawan. Tergantung bagaimana apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan kita. Meskipun banyak sekali dalam kehidupan kita ini mungkin seperti Wakijun alami, seperti Mang Iman alami, seperti Mang Pak Cik alami, dalam pergerakan kita, dalam perjuangan kita ada yang benci sama kita, ada yang nggak suka sama kita, ada yang suka sama kita, itu sebuah realita. Nah, artinya berjalan saja kita terus, apa yang bisa kita lakukan untuk segelintir orang yang mau bergabung dengan konsep-konsep kita dan menganggap kita sebagai pelopornya, pahlawannya, yaitu anggap saja kita sebagai pahlawan yang menurut mereka berjasa. Tapi kita sebagai penggerak nggak usah mikirin jasa-jasa itulah, apalah. Yang penting sebenarnya seperti yang Wakijun lakukan, seperti yang Pak Iman lakukan, seperti yang Pak Cik lakukan, dengan nangkepan tangkalan untuk melindungi mata air, dengan terus bergerak Mang Iman bernyanyi untuk menyadarkan orang, dengan terus Wakijun bergerak untuk membina komunitas. Itu adalah sebuah kepahlawanan. Nggak mesti kita disebut pahlawan, tapi kita adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan kepahlawanan. Itu aja. Thank you. Lanjutkan Mang Iman. Oke, lah ulah wakak. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Wadarto. Nanti mungkin juga ada tanggapan dari Pak Wakijun dan mau langsung ditanggapi, silakan Wak, karena sebetulnya ketika kemudian ketetapan atau penetapan pahlawan yang menurut sudut pandang Kang Darto ini kemudian yang seperti tadi disampaikan oleh kita bahas dengan Pak Cik, bahwa kemudian pahlawan menjadi absurd, menjadi lebih mudah, padahal apa yang kemudian dilakukan dulu itu sangat luar biasa ketika kemudian orang disebut sebagai pahlawan. Oke. Selalu kemudian soal pro kontra ya sebutan pahlawan itu. Kita masih ingat bagaimana kemudian Kartini dihujat habis-habisan ya. Kalau kemudian kita mundur beberapa abad kemudian ada karya sastra bahwa Kresna pernah habis-habisan juga dipertanyakan kepahlawanannya. Artinya gini, belum pernah ada norma yang memang bisa mengabsahkan orang menjadi pahlawan, karena selalu ada dua sisi kan, sepakat tidak sepakat kan, seperti itu.
pun terjadi pada konteks kata pahlawan, bahwa kemudian orang akan berulang-ulang mempertanyakan nilai kepahlawanan, itu saya pikir wajar. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya soal pahlawan dan tidak pahlawan itu kan tergantung orang yang menilainya aja. Ada kemudian orang yang tidak berpikir pahlawan, sebut Munir, tidak merasa sebagai pahlawan, tapi betapa orang mengeluh-elukan dia seperti itu. Jadi sekali lagi, persoalannya lebih baik, betul kata Bang Narto tadi, disederhanakan. Ketika orang hendak berbuat baik untuk kepentingan yang lain, itu pahlawan menurut saya. Terima kasih. Itu Mang. Oke, 3 sudut pandang sudah disampaikan. Kalau tadi Wadarto menyampaikan bahwa Wakijun, saya, Pak Cik, sebetulnya apa yang kemudian disampaikan Wadarto itu adalah apa yang dilakukannya, ya, karena melalui sanggar Sekar Larasnya, Wadarto ini terus melakukan kerja-kerja kreatif yang saya pikir ya di Facebook postingannya derdei Wadarto deh gitu, melakukan kegiatan tercapek gitu. Kerja di wilayah-wilayah yang tadi kita sebutkan, karena sebetulnya apakah ini juga yang kemudian, karena Wadarto ini adalah pemuda pelopor juga nanti Wadarto yang menyampaikan. Nah, ini pasti ada pengalaman-pengalaman yang mungkin karena kebetulan Wadarto kita juga sebenarnya menunggu sambungan dengan Kang Egi ya. Nanti juga bisa dilakukan ya tentu sama Kang Egi. Nah, ini kalau Kang Egi ini pemuda pelopor tahun sekarang ya, dalam bidang pendidikan. Nah, ini Wadarto ini dulu juga sebagai pemuda pelopor tentu juga mumpung ayah di diskustik cek Pak Cik Himawan mah. Jadi perlu juga disampaikan tentang seputar pemuda pelopor barangkali ya. Karena kalau boleh saya tanggapi, tadi ada satu statement yang harus kita jadikan kunci juga nih. Lakukan saja apa yang mau kita lakukan, yang menurut kita itu bermanfaat. Itu kata Om Darto ya. Dan saya juga semakin kagum karena Om Darto dengan gelar pemuda pelopor yang diraihnya itu membuat dia tetap jadi pemuda, Wak. Walaupun itu tahun berapa diraihnya ketika dia jadi pemuda dan sekarang sudah nggak pemuda lagi, tapi dia tetap dipanggil sebagai pemuda pelopor. Om Darto, semangat terus. Ya, silakan, Wak. Oh ya, sekarang dengan Egi ya. Oke. Ya, nanti juga mungkin kita akan panggil lagi Kang Darto atau Wadarto ya. Sekarang Mang Egi, silakan Mang. Ya, Assalamualaikum Pak Iman. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih untuk Pak Iman, juga Wakijun dan Pak Cik Hermawan. Himawan, iya. Pak Himawan. Juga sahabat-sahabat semua di komunitas, khususnya Kang Eman Saungeri. Gimana Pak Iman? Saya sempat tadi istirahat dulu sebentar, jadi agak tidak menyaksikan sebentar tadi Pak Iman. Oke, ya. Sudut pandang pahlawan, siapa dan siapa pahlawan, mungkin dari sudut pandang Kang Egi ya. Lalu kemudian Kang Egi ini kan pemuda pelopor Jawa Barat lalu ke tingkat nasional. Nah, pasti ada sesuatu yang perlu dibagikan pada teman-teman yang kebetulan sekarang juga sudah hadir di Saungeri. Dan tentu saja kita juga pengen tahu Pak Cik ya, Wakijun itu seputar pemuda pelopor tingkat nasional tentu saja. Nah, iya, terima kasih teman. Dan salam juga untuk Kang Darto JE. Terima kasih Pak Iman. Jadi mungkin berkaitan dengan pahlawan, bagi saya pribadi pahlawan itu ya
kita semua. Artinya setiap orang adalah pahlawan. Minimal kan pahlawan untuk dirinya, kemudian juga untuk keluarga, untuk lingkungan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Cik Himawan dan Wakijun gitu di sana. Kemudian ya kaitannya dengan kemarin kegiatan kepeloporan yang telah saya ikuti. Jadi sebetulnya keberhasilan kemarin itu ya tidak lepas dari peran semua masyarakat Kabupaten Majalengka, terutama sesepuh dan orang tua saya, Wakijun. Jadi yang telah banyak membantu di sekolah anak jalanan, kemudian ya juga peran dari pemerintah Kecamatan Kadipaten, khususnya Ibu Camat Ucu Pajar Hayati, terima kasih yang sudah banyak membantu kami di lapangan, dan juga untuk Pemda Kabupaten Majalengka yang sampai saat ini alhamdulillah support dalam kegiatan kami di lapangan. Mungkin itu Pak Iman untuk tidak lepas dari peran serta teman-teman juga komunitas lah gitu. Nah, di tingkat nasional ini dalam bidang pendidikan. Iya, betul. Jadi prosesnya itu memang kan dari tahapannya dari kabupaten, kemudian ke provinsi sampai ke nasional. Itu kebetulan saya di bidang pendidikan. Jadi kemarin itu ada kurang lebih dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu diambil 17 tahapannya. 17 besar, kemudian seleksi lagi menjadi 7 besar, dan dari 7 besar ini diseleksi lagi menjadi masuk grand final 3 besar, Pak Iman. Dan alhamdulillah berkat doa semuanya dan dukungan dari semuanya, pada tanggal 22 Oktober di stasiun TVRI itu ditayangkan dan langsung diumumkan di sana. Terpilihlah Kabupaten Majalengka menjadi juara pertama tingkat nasional. Dan tanggal 27 sampai 29 itu diundang ke Istana Negara, ke Jakarta gitu, audiensi dengan Menpora gitu, dan Pak Jokowi. Hanya saja memang tidak bertemu langsung dengan Presiden, dengan Pak Jokowi, karena ya masih suasana COVID mungkin. Jadi kegiatannya itu Presiden menyampaikan sambutan di istana, kami yang mendapatkan penghargaan itu di stasiun televisi dengan para menteri gitu Pak. Oke, sebetulnya ada yang mau ditanyakan. Saya ada pertanyaan penting sebetulnya nanti sama Egi. Ya, ditanggapi saja. Oke, yang pertama tentu saja saya ucapkan selamat ya, Nak Egi. Terima kasih Fadi. Ya. Saya panggilannya Nak pasti. Atas semua yang sudah dilakukan, atas semua yang sudah dicapai. Kemudian kalau sesuai dengan harapan saya bahwa apa yang sudah dilakukan, praktik baik yang sudah Egi lakukan itu tolong dong di-share gitu. Tolong dong disebarluaskan apa kira-kira yang sudah dilakukan kemarin sehingga kemudian mendapatkan predikat sebagai pemuda pelopor. Karena apa yang sudah Egi lakukan tentu itu harus dilakukan juga oleh orang yang lain. Sehingga tujuan kita menjadi dilakukan dengan gelombang besar. Itu aja mungkin yang ingin saya gali atau explore apa yang sudah dilakukan oleh Egi. Ya, terima kasih. Langsung dijawab Pak Iman ini. Ya, sebetulnya tadi kita berharap, Pak Cik itu berharap ya, bahwa apa yang kemudian dilakukan Egi ini bisa kemudian disebarluaskan ke teman-teman yang lain, lalu konsepnya seperti apa hingga kemudian bisa dikatakan berhasil ya. Ya, itu pertanyaan Pak Cik. Ini pertanyaan saya. Iya. Atas diundang ke Istana Negara dengan embel-embel Majalengka, itu kan sangat sangat menggugah perasaan sebetulnya ya. Kemudian ketika Majalengka bisa berbicara di tingkat nasional,
dalam bidang kepemuda peloporan. Nah, sudah diundang sana negara, lalu kemudian sudah diundangkah ke pendopo atau ke apa, kalau apa namanya, leading sektornya itu dispora ya? Iya. Nah, sudah bertemu atau apa, atau baru diundang di diskusi saja? Iya, iya. Ya, karena kita juga merasa bangga seperti yang disampaikan oleh Pak Cik. Baik. Ya. Ya, Pak Iman. Saya jawab pertanyaan dari Pak Cik Hemawan dulu mungkin ya, Pak Iman. Ya, karena lebih penting Pak Cik Ya. Hemawan perlu dijawab. Kegiatan yang dilakukan kami diantaranya di Kadipaten adalah dengan membuka sekolah gratis bagi anak jalanan, dan itu kegiatannya dilaksanakan di setiap hari Sabtu dan Minggu, bertempat di Pasar Kadipaten dan di Desa Pagandon. Jadi konsep yang kami tawarkan kepada teman-teman di jalanan itu ada 3. Yang pertama pembinaan mental dan sikap gitu. Kemudian yang kedua itu pembinaan pengetahuan, dan yang ketiga pembinaan keterampilan. Kemudian ada sih yang sering bertanya bagaimana untuk supaya mengikat mereka, karena kan yang namanya teman-teman anak jalanan itu agak sulit dalam tanda petik gitu ya untuk diarahkan gitu dan untuk diikat. Maka kami bekerja sama dengan seluruh keluarga besar sekolah anak jalanan itu, memfasilitasi mereka dengan berbagai keterampilan, juga memfasilitasi mereka dengan membuka berbagai usaha. Yang sekarang sudah berjalan itu ada ternak lele, kemudian konveksi, juga dagang juga ada, berdagang gitu. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Kemudian sampai sekarang kurang lebih ada 56 orang yang tergabung di sekolah anak jalanan. Nanti yang lulus tahun kemarin ada 10, tahun 2000 bukan kemarin 2020 itu ada lulus 10 orang, dan insya Allah di tahun 2021 itu akan lebih banyak lagi. Jadi nanti teman-teman komunitas akan diundang secara langsung untuk mengikuti proses kelulusan di sana gitu, di sekolah anak jalanan. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah anak jalan Pustaka Raharja, namanya Sekolah Anak Jalanan Pustaka Raharja. Kemudian ini pertanyaan yang sangat sangat mendasar gitu Pak Iman. Ya, sebenarnya boleh dijawab, boleh tidak sih sebetulnya. Betul Pak Iman. Sejak diumumkannya pada tanggal 22 Oktober dan dipanggil ke istana 28 Oktober itu, memang belum apa namanya ya, belum ada undangan secara khusus gitu Pak Iman dari pendopo, mungkin dengan berbagai kesibukan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di pendopo sana, sehingga belum ada agenda untuk bertemu begitu. Tapi mudah-mudahan melalui kegiatan ini besok pagi Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati langsung memanggil Pak Iman. Ya. Gak usah berpikir hal-hal seperti itu. Ya nih, turun Kang Darto. Gak usah. Aku bilang Kang Egi nggak usah berpikir tentang kita diundang pendopo. Bupati ketika saya 2009 itu dapat pemuda pelopor juga nggak pernah tahu saya itu pemuda pelopor. Bahkan di Spora pun sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Senasib Nah, dan justru yang kagetnya itu ketika ada pameran yang dilaksanakan oleh Wakijun waktu itu, pameran apa ya? Wakijun yang menyelenggarakan itu. Pemuda kreatif kan. Ada pameran di Pujasera. Iya. Aku itu pajang piagam pemuda pelopor juara 1 tingkat Jabar di
Bupati Sutrisno itu kaget. Iya, iya. Jadi Egi nggak usah mikirin diundang pendopo, nggak perlu itu. Yang penting Egi bergerak terus untuk pemerintahan Egi. Siap, Sebetulnya siap, Ngapain siap, harus siap. mikirin pendopo? itu pertanyaan Ngapain saya. juga harus mikirin Wah, dispora? Dispora itu adalah Bukan. jawaban Mang Egi. saya tuh Mang Iman, saya tuh ingin ngomong ke dispora. Hah. Dari mulai pemuda pelopor itu dilombakan atau kompetisikan, itu pernah nggak dispora berpikir untuk mengikat alumni pemuda pelopor itu untuk berkarya untuk Majalengka? Enggak itu. Sebentar lagi Anda dilupakan itu. Tahun depan akan ada pemuda pelopor yang 2021 dan Anda hilang dari peredaran. Ya. Yang terpenting Ah, adalah bagi kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Wes titik iku wae. Oke, iku wae. Ya. Terima kasih Merdeka. Wadarto. Ini adalah sebuah energi Iya. ya. Takone Wakijon deh. Wakijon itu udah pernah dapat penghargaan nggak? Si Kikmawan itu pernah dapat penghargaan nggak dari Pemda? Mansa Bumi itu pernah dapat penghargaan nggak dari Pemda? Kagak tuh. Ya. Tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan yang terus membangun Majalengka. sepakat, Bravo sepakat, Majalengka sepaham. pokoknya. Oke. Sepaham, Pak Iwan. Oke. Terima kasih Ya, Wadarto. sepaham dengan apa yang disampaikan, sebuah Kang spirit, Darto. sebuah energi tentu saja bagi kita semua yang jelas bahwa mudah-mudahan ruang diskusi ini juga memberikan satu apa namanya? Ya. Oke. Namun sebelumnya untuk ini akan saya sampaikan bahwa diskusi pada malam hari ini juga ada sesuatu ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini ataupun yang masuk di ruang diskusi teman sepaham untuk memberikan komentar, nanti akan diberikan pertanyaan. Mang Iman, sebentar. Aku sebentar pengen ngomong nih. Nah, Bentar. kuma. Ini juga pikiran saya itu sama dengan pikiran Wakijun ini. Ketika teman-teman bergerak untuk Majalengka berpikir nggak untuk kita? Oke, kita akan bahas bulan Ah. depan. Itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Wadarto yang sudah memberikan sekali lagi energi pada malam hari ini. Saya ulang ya, nanti kita akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa teman berbincang pada malam hari ini, dan silakan jawab di kolom komentar. Lalu kemudian nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh panitia dan akan diumumkan di Diskustik episode bulan depan. Hadiahnya makan liwet di Saung Eri. Sorry. Hadiahnya voucher makan liwet di Saung Eri. Sponsornya Mas. Memang benar. Ya. Ya, nanti saja. Tapi aku pingin menerima tanggapan dari seniorku Wakijun tuh. Gimana tentang pemuda peloporan itu? Wakijun yang banyak tahu. Wakijun ngomong. Oke, sebelumnya nanti akan kita kasih waktu 1 menit buat Wakijun memberikan tanggapan. Namun sebelumnya tentu saja kita sekali lagi ucapkan terima kasih. Ruang diskusi teman sepaham pada malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, dan tentu saja ini kita ucapkan terima kasih buat Kang Eman dan Saung Eri pada malam hari ini. Silakan Wakijun untuk menanggapi 1 menit sebelum kita melakukan closing tentu saja. Ang pribadi ya. Kita harap ngomong sebenarnya soal pemuda pelorot ya. Apa pelopor? Ya, duduk pelorot, pelopor ya. Ada beberapa hal yang memang layak dikedepankan oleh kita. Bagaimana apresiasi formal dari sang pemerintah dalam tanda petik. Ketika kemudian diusung lembaganya oleh kita, selalu kemudian kurang perhatian. Padahal kita mempertahankan gengsi mereka, bahwa kita membawa nama besar mereka itu luar biasa. Tetapi lagi-lagi berbalik pada soal apresiasi.
bukan kemudian dalam bentuk nominal, bukan kemudian dalam bentuk piagam dan sebagainya, tapi paling tidak perhatian aja. Itu kan. Kayak EGI sekarang kan, sampai hari ini belum diundang oleh Dispora. Selamat aja lah, nggak apa-apa. Ai kudu-kudu ting ngomong mah gitu tamang Dartonya. Memang kita punya kaitan emosional yang kuat tentang Majalengka, bahwa kemudian kita wajib mempertahankan nama Majalengka itu luar biasa. Bahwa kemudian saya pribadi punya kesadaran sebagai orang Majalengka, saya pertahankan sampai hari ini. Tapi apakah kemudian berbalik ada apresiasi lain dari Pemdanya, kita nggak tahu. Sebetulnya untuk Darto saya ingin membacakan puisi sebetulnya, tapi nanti aja lah di closing ayat puisi ke Darto khusus orang. Kok Mang Iman lah. Oke, karena kita akan melakukan closing pada hari ini kaitan dengan tema siapa pahlawan dan pahlawan siapa, kemudian menjadi sesuatu yang menarik ya ketika penetapan seseorang menjadi pahlawan atau bukan pahlawan. Yang jelas bahwa kemudian negara atau siapapun yang memberikan pengakuan terhadap pahlawan dan kepahlawanan itu pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sangat luar biasa tentunya. Mau diiringi puisi? Oke, siap. Ini ada puisi closing yang akan disampaikan oleh Wakidun sebelum saya akhiri dengan lagu terakhir tentu saja. Untuk Dartoy. Dunia apakah ini? Dengan bertolak pinggang kau tawarkan dunia anggur lewat kata-kata. Sementara kemiskinan menghadang kita di tiap-tiap lampu stopan, sudut-sudut terminal, peron stasiun yang sepi dan sunyi. Dunia apakah masih bertolak pinggang? Kau tawarkan dunia anggur lewat kata-kata. Sementara anak-anak kita kehilangan surau. Anak-anak kita lebih mengibu kepada televisi, lebih mengibu kepada video game yang menawarkan jutaan impian. Dunia apakah ini? Oh, masih bertolak pinggang kau tawarkan dunia anggur lewat kata-kata. Swalayan menggantungkan harga nyawa kita. Toko-toko besar mengemas pakaian kita sebagai mayat-mayat yang masih hidup. Dunia apakah ini? Masih bertolak pinggang kau tawarkan dunia anggur lewat kata-kata. Sementara surau-surau semakin sunyi. Anak-anak kita tidak lagi bermain di surau-surau. Mereka menyambut malam dengan main game. Mereka menyambut malam dengan main televisi dan sebagainya. Oh, dunia apakah ini? Tapi di sudut sebuah desa, seorang guru SD masih saja berkata, anak-anak, inilah negeri kita, Indonesia yang kaya raya. Dengarkanlah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia,
puja sepanjang masa. Dunia apakah ini? Terima kasih. Good. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, lalu saling setia. Teman paham, saling mengingatkan, kehidupan kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan.